Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di REST-API menggunakan Lumen. Pada bagian yang ke-16 kita akan belajar tentang middleware. Kita langsung ke materinya saja. Cara kerja dari web yang akan kita buat adalah di dalam sini request. Jadi ketika kita mengetik di atas sini di dalam URL itu artinya kita sedang melakukan request. Nah, di dalam Lumen request itu akan ditangani pertama kali oleh route. Jadi route itu di dalam sini kita menggunakan yang ada di dalam routes kemudian web.php. Jadi semua yang akan kita tulis di dalam URL ini akan diterima oleh route ini. Jadi route. Nah, kemudian middleware itu ada di antara dari route dan controller. Jika sebelumnya seperti ini kita tidak memasang middleware, artinya semua request itu akan dilanjutkan ke dalam controller. Nah, controller itu nanti akan memberikan respon yang akan dikembalikan lagi ke yang merequest. Jadi ketika kita ketik ini kemudian menghasilkan gambar yang ada di bawah ini, itu artinya web ini memberikan respon kepada kita sesuai dengan permintaan yang kita buat di dalam URL ini. Nah, permintaan itu disebut dengan request, tampilannya ini disebut dengan respon. Nah, middleware itu ada di antara route dan controller. Jadi akan masuk dulu ke route, kemudian masuk ke middleware, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kemudian masuk ke dalam controller. Jadi controller mana yang dipilih oleh middleware ini nanti akan ditentukan ketika kita pembuatan dari middleware. Nah, itu cara kerja dari middleware. Perhatikan sekali lagi, middleware itu ada di antara route dan controller. Kita ke dokumentasi dari Lumen. Di dalam sini ada middleware, penggunaan dari middleware. Yang pertama, middleware itu di dalam sini diberikan contoh example middleware. Kemudian ini contohnya. Kemudian di dalam middleware itu ada middleware before sama after. Kemudian setiap middleware yang dibuat harus diregistrasikan. Ada di dalam root middleware ini, di dalam bootstrap, kemudian di folder app.php. Di sini ada root middleware, kemudian kita tambahkan. Kemudian di dalam sini ada middleware parameter, nanti bisa dioprek sendiri atau dicoba sendiri. Kita langsung ke prakteknya saja biar lebih mudah. Kita akan atur dulu di dalam middleware ini, di dalam folder middleware. Middleware itu ada di dalam HTTP. Jadi ini masih satu kelompok dengan controller, beda folder. Jadi di dalam HTTP ada controller dan middleware. Nah, middleware ini diberikan contoh example middleware. Kita akan buat contoh menggunakan ini saja. Kita klik kanan kemudian copy. Kemudian di dalam folder middleware ini kita klik kanan juga kemudian paste. Kita akan F2 untuk rename. Ini akan menjadi, kita akan buat menjadi user. Jadi user middleware. Kita akan buat user middleware seperti ini dan kita enter. Kita sudah punya user middleware.php. Kemudian example ini juga akan kita ganti dengan user. Kemudian di dalam sini isi dari middleware itu akan kita buat menggunakan if. Kemudian kondisi kita akan buat request. Jadi seperti di dalam diagram ini kita melakukan request kemudian masuk ke dalam root. Kita ini ke middleware. Jadi requestnya akan kita tangani terlebih dahulu. Request kita akan buat $request. Kemudian ini panah kita akan buat user tidak sama dengan kita. Jika request user itu tidak sama dengan, kita kasih petik-petik admin. Kemudian ini akan mengarahkan ke redirect. Return kita tambahkan dalam sini. Return redirect kita akan arahkan dia ke login. Ini. Jadi setiap kali request yang user ini kita cek apakah dia, kalau dia tidak sama dengan admin maka dia akan dikembalikan lagi redirectnya ke login. Nah, jika dia sama dengan admin maka dia akan melanjutkan requestnya. Jadi ketika dia admin maka dia akan langsung dijalankan ke controller dari dalam sini. Permintaan akan diteruskan ke dalam ini. Nah, kalau tidak, middleware ini akan mengarahkan ke controller yang lain, yaitu kita akan buat nanti controller login. Ini sudah, kemudian kita Ctrl S. Ini kelasnya sudah user middleware, kemudian ini request user, kemudian ini admin,
return redirect login, kemudian ini request. Berikutnya adalah kita akan registrasikan sesuai dengan yang ada di dalam Lumen ini. Kita akan registrasikan ada di dalam root middleware. Kita buka Bootstrap, kemudian app.php, kita masuk ke dalam Bootstrap, kemudian app.php, kita cari di dalam sini root middleware. Ini kita akan buka komennya, Ctrl garis miring, kemudian di dalam sini ini kita akan copy, klik kanan, copy. Jadi pastikan ini belakangnya dikasih koma. Jadi koma seperti ini kita tambahkan. Nanti kalau banyak middleware yang lain kasih koma juga. Ini kita tambahkan, kita akan gunakan sebagai user. Kemudian authenticate ini kita akan samakan dengan user middleware ini. Jadi ini kita copy. Jadi kelasnya akan sama dengan yang ini. Ini. Jadi user middleware. Kemudian dia akan memanggil, dianggap sebagai kelasnya ini. User, sekali lagi ini diregistrasikan di root middleware. Ada di dalam Bootstrap app ini. Nah, ini kalau sudah selesai, kemudian kita akan atur root yang mau dipasangi dari middleware-nya. Kita akan buat di dalam roots-nya ini. Roots. Di dalam sini kita akan jalankan, yaitu kita akan buat untuk login. Ini kita akan copy. Jadi kalau dia tidak, dia akan diarahkan ke dalam login. Jadi ini kategorinya kita akan buat login. Kemudian yang ini kita akan isi dengan login controller. Jadi login controller ini. Kemudian middleware-nya akan kita pasang di dalam grup ini. Jadi setiap yang masuk ke dalam grup ini akan dites menggunakan middleware. Kita kasih koma, kemudian kasih petik-petik, kita beri nama middleware, kemudian ini mana, kemudian middleware-nya adalah user. Jadi kita ke middleware, kemudian user. Ini nanti akan mengarahkan ke user. Kita Ctrl S, kemudian kita akan buat controller untuk login controller. Kita lihat di dalam controllers ini ada example controller. Ini saja kita copy, klik kanan copy, kemudian di controllers ini kita paste. Kemudian yang ini kita akan rename example ini menggunakan login controller. Kopinya kita hapus. Jadi kita punya di dalam sini yaitu login. Nah, ini kita sudah merename menjadi login controller. Jadi login controller sama dengan example ini. Nah, di login controller ini kita akan ganti yang ini dengan login. Jadi pastikan ini login controller kita isi dengan login controller. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam sini kita akan buat sebuah function. Kemudian kita beri nama di dalam sini index. Kemudian yang ini yang kita hapus. Di dalam sini kita akan ganti dengan echo, kemudian kita akan buat di dalam sini yaitu H1, kemudian ini juga H1, kita akan beri nama isi dengan login form. Jadi kita di dalam sini kita Ctrl S, jadi nanti akan ke dalam indeks ini. Itu kita sudah bikin untuk login controller. Jadi di dalam sini kalau nanti dia di dalam penggunaan dari middleware-nya, kalau dia tidak sama dengan admin, maka dia akan diarahkan ke dalam sini. Kita akan tes sekarang di dalam sini, yaitu ke dalam sini. Kita akan masuk ke dalam URL dari kategori ini. Jadi API kemudian slash kategori. Kita masuk ke dalam sini. Kita slash API kategori. Kita enter. Nah, ini masuk ke dalam login form. Jadi semua masuk ke dalam login form. Tapi kalau kemudian di dalam sini kita akan tambahkan yaitu API kategori, kita kasih tanda tanya, kemudian user kita isi dengan admin, kita enter. Nah, ini akan masuk menjalankan dari isi dari kategori. Jadi dia akan melakukan ini. Kemudian kalau di dalam sini kita isi juga dengan pelanggan, jadi ini sama API slash pelanggan, kita enter, maka dia diarahkan ke login. Jadi setiap kali permintaan ini
maka kita harus isi dulu dengan API, kemudian ini pelanggan, kemudian kita kasih tanda tanya, kemudian user, jadi ini punyanya middleware-nya, user kita isi dengan admin, kita enter. Nah ini baru dia tampil. Jadi harus selalu ditambahkan tanda tanya variabel, kemudian user. User ini untuk nama dari yang ada di dalam middleware-nya. Jadi di dalam middleware ini, user middleware ini kita tambahkan ini user. Jadi user ini dia akan mencari ini. Kalau dalam API dia akan mencari ini. Apakah variabel user ini kita isi? Nah isinya itu kita cek apakah dia sama dengan admin. Nah kalau tidak sama dengan admin maka dia akan diarahkan ke login. Berarti di atas ini harus sama dengan admin. Kalau misalnya di dalam sini kita isi dengan tes, maka dia mengarahkan ke login. Nah login ini diarahkan oleh ini. Jadi kalau dia tidak sama dengan admin, dia akan redirect ke URL dari login ini. Jadi dia akan ke redirect ke dalam login ini. Nah login ini dia akan memanggil controller yang ada di dalam sini. Begitu kita klik login, khusus dalam sini masuk ke login controller ke dalam function dari index. Kita lihat di dalam login controller.php. Nah di dalam sini dia akan menjalankan public function index, maka tampil echo tulisan login form seperti yang kita lihat di dalam sini. Jadi cukup sederhana cara kerja dari middleware. Kita bisa tambahkan middleware dengan cara yang tadi. Nah middleware itu digunakan untuk memfilter. Jadi untuk memfilter mana-mana yang boleh masuk ke dalam controller yang diinginkan. Nah kalau dia gagal diarahkan ke controller yang lain seperti ini. Di dalam ini, di dalam web PHP rootnya ini, kalau mau masuk ke dalam yang ada semua di dalam grup ini harus ditambahkan dengan cara yang seperti ini. Jadi harus ada tambahan dari API, kemudian kategori, tanda tanya, harus ada tambahan dari user admin ini. Kalau dia tidak ditambahkan dengan itu, maka root ini akan diarahkan oleh middleware ini ke dalam redirect login ini. Jadi akan diarahkan ke sini. Kemudian ini akan memanggil controller dari login ini. Nah itu cara kerja dari middleware. Silahkan dicoba, kemudian pahami penggunaan dari middleware. Ingat sekali lagi, kalau kita pasang middleware dalam sini, maka semua request itu harus ditambahkan dengan tanda tanya user sama dengan admin. Kalau ini tidak sama dengan admin, misalnya admin, maka dia akan di-redirect ke login form. Itu saja materi tentang middleware. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.